والفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأهلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى أصحابه وحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan taufik, hidayah, ridha wal inayah. Begitu juga nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sanak keluarga kerabat kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, malam kemarin kita melaksanakan tahunan ya, yaitu namanya Nisfu Sya'ban. Dengan berapa niat? Ada 3 niat membaca Yasin. Niat pertama tulul umur, ya, dipanjangkan umur supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi aktivitas tahunan seperti itu kenapa diadakan oleh para ulama? Memang di zaman Nabi tidak melaksanakan. Nabi tidak membaca Yasin 3 kali. Nah, kenapa ulama? Wabil khusus kita adatnya di Indonesia, hatta di Tarim sama, di Yaman juga sama seperti di Indonesia. Kalau di Mekah, Madinah, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Enggak tahu, kayaknya enggak beda kayaknya. Indonesia sama Yaman itu adatnya sama, maulid Nabi juga, Isra Mi'raj juga, Nisfu Sya'ban juga. Nah, itu sama adat kami yang diajarkan waktu mondok di sana di Timur Tengah, di Yaman Selatan. Apa yang dikerjakan di sana kami kerjakan juga di Indonesia. Di antaranya malam Nisfu Sya'ban. Ada juga yang bertanya, ada yang bawa air. Boleh bawa air? Boleh. Karena ketika perkumpulan tersebut kita bawa apa saja air di dalamnya. Kita bawa anak kita bawa keluarga kita bawa cucu kita. Di dalamnya adalah perkumpulan orang-orang yang baik, dan di dalamnya zikir, mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, dan begitu juga kita membaca Al-Quran, yaitu kalamullah. Maka diturunkanlah rahmat di tempat tersebut. Bukan hanya orangnya saja,
tempat yang diadakan pembacaan Al-Quran tersebut dari 40 rumah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga air yang diletakkan. Ada yang tidak tanggung-tanggung, bukannya botol isi air, baskom dibawa. Ada yang bawa galon, ada yang bawa ceret. Nah, kita berkeyakinan apa? Bahwasanya yang dibacakan itu adalah kalam Allah. Perkumpulan di suatu tempat tidaklah berkumpul daripada umatnya Nabi Muhammad SAW sampai 40 orang di dalamnya ila wahid minhum min awliya ilahi ta'ala. Salah satu daripada 40 itu ada wali min awliya ilahi ta'ala. Jadi tidak tahu doa kita apakah diijabah, apakah disebabkan ada wali min awliya ilahi ta'ala di dalamnya, apa disebabkan perkumpulan kita di dalamnya. Nah, itulah sebab Allah menurunkan rahmat di tempat tersebut. Ditaruh airnya dibawa untuk minum. Diajarkan sama Nabi? Diajarkan sama Nabi atau tidak? Ya, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi tidak juga dilarang oleh Nabi. Tidak ada anjurannya, tidak ada larangannya. Berarti adalah bid'ah hasanah. Boleh kita kerjakan. Jadi intinya sesuatu yang tidak ada larangan, tidak ada dalilnya, melarang ataupun menyuruh, memerintahkan, berarti boleh dikerjakan. Selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun momen ketika malam nisfu Sya'ban itu terjadinya pembelahan bulan, yang mana Nabi kita Muhammad SAW diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad diolok-olok sama orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, seandainya engkau memang utusan Allah, engkau Rasul, engkau kekasih Tuhan, kata dia, kami minta tolong kepada engkau wahai Muhammad, engkau belah ini bulan menjadi dua. Lalu Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi itu, para Rasul, mereka diberikan apa? Mukjizat. Mukjizatnya Nabi diantaranya bisa membelah bulan. Bulan yang satunya tetap di tempatnya, yang sebelahnya lagi itu di atas Jabal Abi Gubesh. Satu gunung Abi Gubesh itu belahannya sebelah situ. Pindah, satu belahnya pindah sebelah sini, yang satunya tetap di tempatnya. Setelah Nabi SAW menampakkan daripada mukjizat yang Allah berikan kepada para Rasul, di antaranya Nabi Muhammad SAW, apa kata orang kafir Quraisy? Oh hebat ini Muhammad, sihirnya sudah menyebar di kota Mekah dan kota-kota sekitarnya. Sampai orang kafir Quraisy itu, Masya Allah, tidak percaya kepada mukjizat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah kita lahirnya zaman sekarang. Ya, bukan di zaman Nabi. Kalau kita lahir di zaman Nabi, kira-kira percaya atau tidak? Tak kira-kira percaya atau tidak? Misal ada orang bilang ada wali min auliya ilahi ta'ala bisa apa? Memundurkan pesawat misalnya. Zaman Nabi Muhammad itu bisa belah bulan. Ada wali dikasihkan Allah karomah, pesawat bisa mundur. Kalau zaman sekarang percaya atau tidak? Atau misalnya di lautan yang sangat dahsyat, kita bakal mati di tengah lautan. Ketika kita jerit nama seorang wali min auliya ilahi ta'ala, kita diselamatkan oleh Allah berkat wali tersebut. Percaya atau tidak? Percaya. Tapi kalau kita pakai logika, tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena ini amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar dari nalar kita manusia biasa dan tidak mampu kita mencernanya. Tidak mampu kita untuk mencernanya. Atau misal ada wali bilang
saya ke Mekah 1 langkah sampai ke Mekah. Percaya? Percaya tak? Kalau seandainya kita datang lahirnya di zaman Nabi Muhammad, kebetulan ada orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi Muhammad atau orang munafik yang mengolok Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad ini tukang sihir, kata dia. Itu disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Apa dalam ayat suci Al-Quran? Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Ya. Iqtarabatis sa'ah, sudah dekat hari kiamat. Insyaqqal qamar, terbelah qamar bulan. Ini disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Apa ayat setelahnya? Wa in yarau ayatan. Mereka orang-orang kafir melihat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan terbelah jadi 2, itu kekuasaan atau enggak? Kekuasaan Allah. Yang membelahnya Allah, tetapi perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan wahyu, Allah memberikan kepada Rasul itu mukjizat. Wa in yarau ayatan, mereka melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata, yang terus-menerus yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi orang kafir Quraisy ini nantang Nabi, nantang utusan Allah, nantang kekasih Allah. Sudah ditunjukkan bulan terbelah, mereka mengatakan ini sihir yang dibuat oleh Muhammad. Nah, jadi orang-orang kafir itu senangnya gak ngadu domba, tukang fitnah. Hati-hati, itu tukang fitnah. Apalagi zaman sekarang media sosial ini canggih. Sedikit saja kita ngomong, itu seluruh dunia dengar. Nah, itu hati-hati. Ini kerjaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Tabiatnya tukang fitnah, tukang apa? Ngadu domba, dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbelahlah bulan tersebut menjadi 2, satu di atas gunung Abi Qubais, yang satunya di tempatnya. Kebetulan ada keesokan harinya ada orang yang di luar kota Mekah pulang masuk ke Mekah. Sengaja ini orang kafir Quraisy yang nantang Nabi ini, dia nanya sama orang yang keluar dari kota Mekah tersebut. Kamu tadi malam kemana? Tidak kelihatan. Oh, saya keluar dari kota Mekah. Saya tidak ada di Mekah malam itu. Nah, saya mau nanya sama engkau. Malam kemarin engkau ngelihat enggak bulan terbelah jadi 2 di luar kota Mekah? Betul, saya lihat dari mata saya, mata dohir saya, pandangan saya ngelihat bulan itu heboh di luar sana. Itu bulan terbelah menjadi 2. Apa kata orang kafir Quraisy yang mengolok Nabi Muhammad? Memang hebat ini Muhammad. Bukan di kota Mekah saja sihirnya, akan tetapi di luar kota Mekah juga sihirnya sampai keluar kota. Ini orang kafir Quraisy ini, Masya Allah. Biarpun yang di luar sana mengatakan hak itu benar, ya terjadinya bulan itu terbelah menjadi 2, si yang memfitnah itu mengatakan, ditambah lagi, ini memang hebatnya sihirnya, sudah kemana-mana. Itu kalau kita lahir zaman itu, wallahu a'lam. Rombongan yang mana? Wallahu a'lam. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengatakan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah momentum pertengahan daripada nisfu Sya'ban, kita rayakan peringatan terjadinya pembelahan bulan. Senang kita Nabi kita bisa belah bulan, Masya Allah.
Ada satu kisah orang Afrika. Kebetulan orang Afrika dia baca ayat Al-Quran sampai ke surah apa itu? Al-Qamar. Dia baca Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Dia baca terjemahan. Sudah dekat datangnya hari kiamat, terbelah bulan. Setelah itu dia baca terjemahannya, keluar dari rumah ngelihat bulan. Tidak ada belah kata dia. Masih utuh satu lingkaran bulan itu. Kalau kita keluar dari rumah kita nengok misalnya kalau bulan terang, itu tanggal berapa? 15 Pertengahannya. Ini malam tadi terang enggak? Bulan. Belah, tidak. Tidak kan? Ini orang Afrika ini dia baca, bulan dalam Al-Quran terbelah. Pas dia keluar, tidak ada belah kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia ragu dengan firman Allah yang dia baca. Ragu dia. Alhasil dari kisah itu si orang Afrika ini murtad, keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Karena dia meyakini, mengimani itu dengan sesuatu yang tampak dari pandangan dia. Pandang kasat mata dia. Keluar dari agama Islam sekian tahun. Alhasil ada berita astronomi, ada mengeluarkan berita bahwasanya ditemukan penelitian bahwasanya bulan itu ada bekas belahan. Ada bekas belah. Bekas terbelahnya bulan. Dengar cerita berita tersebut, terjadinya pembelahan bulan, nangis dia sejadi-jadinya. Alhasil apa? Dia taubat, langsung masuk ke dalam agama Islam, balik lagi. Itulah terjadinya pada malam nisfu Sya'ban, terbelahnya bulan menjadi dua. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakil ada pendapat di Cina ya. Tapi wallahu a'lam. Siapa pernah ke Cina? Ada yang pernah ke Cina belum? Ada di prasasti katanya, diceritakan dalam kisah itu. Tapi wallahu a'lam ada atau enggak, coba dicek ya. Di batu, ada satu batu itu tertulis kaligrafi khat kaligrafi tulisan Arab. Ya, enggak ada titik, enggak ada baris. Itu terjemahan di situ. Telah terjadi pada malam nisfu Sya'ban, pembelahan bulan menjadi dua, dan saya tidak tahu kenapa terjadinya bulan terbelah menjadi dua. Situ ditulis bawahnya, disebabkan pembelahan ini orang yang nulis tersebut masuk ke dalam agama Islam. Jadi menyebar itu berita bahwasanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi membelah bulan menjadi dua. Inilah kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi semua daripada amal ibadah kita tu'radu, didatangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Misalnya yang banyak dosa disetor, yang durhaka disetor, yang maksiat disetor. Itu pada malam hari itu. Semua dosa diampuni ketika dia taubatan nasuha pada malam tersebut, kecuali ada beberapa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mudminul khamar, orang yang sering melanggengkan minum minuman keras. Ya, mungkin minuman keras itu kayak minum air, tiap hari minum air. Minum minuman keras. Kemarin alhamdulillah ya, ada kemarin ada yang buka apa? Kayak bar lah. Ya. Dijual minuman keras. Ya. Yang masuk anak-anak, orang dewasa, orang tua masuk ke situ. Kalau yang tidak tahu dikiranya apa? Minuman Sprite. Ya, numpang beli minum mabuk dia.
Itu alhamdulillah sudah disegel, ditutup. Tidak boleh operasi lagi, alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan sohib-sohib kawan-kawan kita yang membantu supaya menutup ya hal-hal yang maksiat, berbau maksiat tersebut. Mudah-mudahan generasi muda kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber dari kesalahan itu diantaranya adalah khamr. Sama di dalam satu kitab Arba'in, di dalam syarah gitu, ada satu pemuda yang ngelihat ahlu ibadah. Ketika ngelihat ahlu ibadah ini rajin ibadahnya, standby, tidak pernah berhenti ibadah. Akhirnya salut dia. Yang ngelihat ini ahli ibadah, tapi lebih dahsyat lagi ibadah si fulan itu. Pengenlah dia berguru sama si fulan tersebut. Ketika berguru, tidak tahunya apa, dia berguru terus ngelihat, wahai syekh, apakah engkau menerima saya menjadi muridmu? Apa kata si syekh ahli ibadah tadi? Saya menerima, tapi dengan ada beberapa syarat katanya. Di antaranya harus melewati satu syarat dulu kata dia. Apa itu katanya? Ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah minum khamar. Syarat yang kedua membunuh anak. Yang ketiga berzina. Ini ada 3 syarat harus dipenuhi. Ini ibadahmu bakal khusyuk, ibadahmu bakal getol seperti saya, tidak bakal goyah sama sekali. Ini cobaannya. Apa kata si pemuda tadi? Itu syarat mau jadi murid kamu ya, kata dia. Harus dipenuhi 3 ini. Akhirnya si pemuda ini pengen taat, rajin ibadah, mikir dia, apa yang dipilih ya? Apa berzina, apa membunuh, atau minum khamar? Mikir, setan BCI dia, itu minum khamar baik kata dia. Minum khamar itu palingan mabuk sebentar, sudah itu sadar. Iya kan? Sudah itu sadar. Lalu si guru tersebut mengatakan, sudah gampang. Jadi di mana saya bisa melakukan 3 syarat tersebut? Kata si guru tadi, engkau pergi ke tempat fulanah itu, ada perempuan cantik itu tadi. Itu biasa ngelayani orang minum khamar. Sudah pergi dia ke situ. Ketika pergi mikir, bunuh dosanya besar, berzina juga dosanya besar, air minum kayaknya agak kurang lah kata dia. Kan kalau bahasa kita kan, kalau minum sesuatu yang memabukkan, kalau untuk obat sedikit boleh kan bahasanya kan? Iya. Itu hati-hati itu. Itu bahasa-bahasa yang seperti itu jangan, itu bahasa menyesatkan. Karena kenapa? Khamar itu biarpun dia setetes, ketika kena baju pakaian kita, tidak sah sholat kita. Karena kenapa? Hukumnya najis. Tidak sah sholatnya kita. Lalu si laki-laki tersebut pergilah ke tempat perempuan itu, nyari sesuatu yang agak ringan, minum khamar dia. Minum khamar, sudah minum khamar mabuk tadi, hilang kesadaran. Setelah itu apa? Memperkosa ia, setelah itu membunuh anak kecil. Selesai, 3 syarat dikerjakannya. Datanglah sama si guru tadi yang ahli ibadah. Akhirnya siapa? Si guru tadi tidak taunya syaitan, iblis yang menyerupai ahli ibadah. Ini hati-hati ya, itu gambaran kiasan ketika kita yang ada di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin iblis bisa menyerupai manusia, tapi sekarang manusia sudah kayak iblis. Manusia kayak iblis. Ya, bukan zatnya, bukan, tetapi tabiatnya. Jadi tabiat kita itu yang ngerubahnya ya kita sendiri. Ya, yang memupuk adab itu kita sendiri. Bukan dari orang lain. Hati-hati, kita harus jaga ya. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan minal jinna tiwan nas. Minal jin dan manusia.
Ala kulli hal. Nah, itu diantaranya adalah mudminul khamar. Orang yang melanggengkan yang biasa minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Jadi minuman khamar itu muttakhidha min asiril inab. Khamar itu diambil dari perasan anggur. Khamar asalnya diambil dari perasan anggur. Sebelum perasan korma, sebelum daripada kelapa yang ada kita lihat tuh, kelapa nira dan yang lainnya itu. Nah, itu kalau misalnya dia dari kelapa langsung turun diminum tidak masalah. Nah, yang jadi masalahnya sama kayak anggur. Anggur kita blender, airnya kita saring, diminum tidak masalah, halal boleh. Kecuali dia difermentasi, disimpan, diendap atau dicampur zat yang lain. Ya, dicampur dengan zat yang lain, jadi dia berubah ketika diminum bisa memabukkan. Nah, itu perasan daripada anggur. Dari mana tahunya manusia kok bisa anggur itu bisa memabukkan? Padahal buahnya lezat, manis kan? Ini Al-Fakir punya guru, Abu Hamid ya. Abu Hamid Al-Habsyi, pimpinan Pondok Palembang. Beliau pernah jalan ya, ada satu di Mekah itu, ada tempat wisata. Di anggur itu banyak, ketika nanam anggur itu sekian hektar nanam anggur. Jadi beliau ngelihat ada burung. Itu burung itu kalau dia makan anggur dicatolnya separuh dimakannya. Setelah dimakannya separuh, diambilnya tanah liat, ditutupnya lah anggur tadi, ditutup. Sudah sekian hari anggur tadi matang, sudah itu ada fermentasinya karena dimasukkan tanah itu tadi, ditutup dengan tanah. Berapa hari burung tadi dibukalah, yang ditutup tanah tadi dibuka sama burung. Ada air di dalamnya. Air tadi diminum, teler burungnya, goyang-goyang dia. Berarti taunya mabuk itu dari mana? Dari anggur. Dari burung. Kabil dan Habil itu, ya, ketika gali yang dibunuh, ya, dari mana taunya? Dari burung. Burung matok sudah itu digali, dimasukkan, dikubur. Dari situ. Dari burung. Alhamdulillah. Tapi burung apa? Wallahu a'lam. Mungkin burung gereja. Ya, burung gagak. Nah, itu asal muasal daripada anggur yang tahu manusia anggur tersebut memabukkan. Ada juga sebagian dari perasan korma. Perasan dari korma itu, korma dipendapi, itu bisa juga memabukkan. Kalau kita di Indonesia biasanya kelapa itu, atau pohon nira itu ya, apa namanya? Iya, aren. Itu diambil sarinya, setelah itu dimasukkan di dalam wadah, dimasukkan sesuatu zat ya. Dimasukkan zat, difermentasi berapa hari, beberapa bulan, Allah alam. Setelah itu baru dia ada efek memabukkan. Tapi ada yang bilang juga kalau yang tua itu dicampur pakai darah kaleb. Iya betul. Tidak tahu, Allah alam. Atau darah kaleb. Ada kaleb anjing yang liar itu, masukkan karung, digebuk. Dan itu digantung, darahnya diambil, dimasukkan dalam situ. Kalau anak-anak kita zaman sekarang ini, kalau dia mau mabuk, supaya tidak ketahuan, bukan botolnya dicekeknya, bukan. Kalau dulu kan topi miring tuh, yang ceper itu. Sering kan kalau nengok orang-orang minum, ya. Ceper. Ya, kenapa? Karena adat-adat Barat itu sudah masuk ke Indonesia. Ya, adat-adat Barat itu sudah masuk ke Indonesia. Nengok, keren itu. Ngetop itu. Kalau megang itu minum mabuk ngetop, padahal tidak. Ya, padahal itu dalam syariat dilarang. Mabuk yang botol ceper itu. Kalau sekarang enggak, dia kelihatan tidak mabuk, tapi dimasukkan di dalam plastik sama pipet. Iya, mabuknya pakai itu. Apa namanya, Allah alam. Jadi supaya tidak ketahuan. Ini minum khamar,
tapi dipasukin plastik pakai pipet minumnya. Serajos. Jadi dikira orang minuman-minuman biasa, padahal memabukkan. Nah, ini diantaranya orang yang melanggengkan daripada minuman-minuman keras. Dan begitu juga diantaranya yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus syirik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, syirkun billah. Syirik itu tidak dimaafkan. Syirik itu kan macam-macam. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Apalagi yang tidak dimaafkan? Orang yang bermusuhan. Ya, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Orang yang memutuskan tali silaturahminya, mau dia am atau khos. Kalau khos itu sesama satu jalur nasab. Dia punya adik, punya abang, punya ayu, punya adik perempuan. Ini salah satunya bertengkar, beribut, bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara duit 10.000. Atau gara-gara tanah. Atau gara-gara hal yang sepele lah. Memutuskan tali silaturahmi. Biasanya siapa yang biasa memutuskan tali silaturahmi? Kakak atau adik biasanya? Hah? Tergantung. Tidak harus kakak, tidak harus adik sebenarnya. Karena kenapa? Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi itu, ya siapa saja. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia dewasa atau tua dan yang lainnya. Nah, ini diantaranya yang tidak dimaafkan. Maka dalam hadis Nabi SAW, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi wasatil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biarpun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kita beranggapan orang yang mati di Ka'bah itu husnul khotimah kan? Kalau dia memutuskan tali silaturahminya, matinya dilaknat. Antara jalur nasabnya, dulurnya, adiknya, kakaknya, keponakannya, pamannya. Kan banyak anak mukul bapak, iya kan? Keponakan mukul paman. Banyak zaman sekarang. Nah, itu memutuskan tali silaturahmi. Ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia meminta maaf. Tapi ada yang bilang, Bib, dia sudah wafat, Bib. Mana? Datang ke kuburannya, minta maaf. Kalau minta maaf, datang ke kuburan, keluar tangannya. Ya, masih ada kesempatan, berarti dimaafin. Kalau dia tidak keluar, kan biasanya kuburan orang sudah dikubur kan tidak keluar lagi tangannya. Nah, itu kayak urusannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu urusan dia. Nah, nanti sama orang yang diputuskan tadi silaturahminya. Nah, ini diantaranya yang tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang mana pernah menyinggung ataupun pernah memutuskan tali silaturahminya, ya mudah-mudahan kita sambung, kita jalin lagi. Ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ada juga silaturahim yang umum. Apa? Sesama muslim, tetangga sama tetangga beribut. Ada juga tetangga sebelah sama sebelahnya gara-gara apa? Si sikoknya buang sampah depan rumahnya dan sikok tidak terima. Ada juga parkir mobil di depan rumah, yang ini tidak senang, yang ini beributan. Hal-hal yang sepele lah. Sudah tuh anaknya main ke sebelah tetangga, kepalanya diketok misalnya, gara-gara anak tidak negur tetangganya. Itu adalah ya. Nah, jadi memutuskan secara umum ketika dalam silaturahmi ini termasuk juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, umum ataupun khusus. Karena kenapa? Muslim akhul muslim.
orang muslim itu saudara sesama Jangankan orang muslim, kata Nabi SAW, dilarang oleh Nabi memerangi orang kafir, kecuali kafir harbi. Kalau kafir harbi boleh diperangi. Selain itu dhimmi, mu'amman, mu'ahad, orang kafir yang ada di wilayah orang muslim, itu haram kata Nabi untuk diganggu. Tidak boleh diganggu. Itu orang kafir. Itu pesannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menyakiti orang muslim sesama muslim? Tidak boleh menyakiti secara fisik ataupun menyakiti secara lisan. Ada juga beb, anak tak fisik tak lisan tapi ngetik di WA beb. Samu baik. Ya samu. Di WA itu malahan nyelekit malahan. Iya kan? Nah, tapi ada juga sebagian orang masang status lain yang kesinggung dia. Ini yang repot nih kadang-kadang. Penyinggungan namanya. Iya. Mudah kesinggung. Biasa kalau orang yang mudah kesinggung ini biasa dosanya banyak biasanya. Jadi jangan mudah kesinggung. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas malam nisfu Sya'ban kemarin ya kita memperbaharui catatan amalan kita. Amin. Mudah amalan-amalan kita, keseharian kita, gerak-gerik kita, hidupnya kita mudah-mudahan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita melihat ada orang berbuat maksiat, kita tidak boleh benci sama orangnya. Kita benci dengan perbuatannya. Ini perbuatan dilarang oleh syariat. Tidak boleh kita benci sama orangnya. Kita benci sama orangnya, emang kita orang mulia? Emang kita dijamin masuk surga? Tidak kan? Cuman kita mengajak supaya dia supaya dia taubat. Dan misalnya kita salah, wajib dia negurin. Wajib kita negur kita. Nah, itu namanya muslim akhul muslim. Jangan kita sampai saudara kita sesama muslim terjerumus ke dalam lembah yang hina tersebut. Lembah-lembah api neraka. Kita ajak mereka. Ya mudah-mudahan ya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita segenap keluarga kita mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk sebenarnya panjang nih masih cerita nisfu Sya'ban. Ini kebetulan malam ini penutupan sementara. Ya, penutupan sementara karena kita bakal kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu daripada para anbiya dan begitu juga para orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang solehin itu ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka menghiasi rumah-rumah mereka. Karena kenapa? Ini datang bulan yang mulia. Menghiasi diri mereka dengan pakaian yang sederhana, tetapi nikmat untuk dipandang. Bukan harus pakai pakaian mewah, enggak. Jadi kalau kita terbalik ya, kalau lebaran kita pakaian mewah, pas masuk bulan puasa kusam. Ya, kusam ya. Pas masuk lebaran wah cerah. Ya karena itu memang ya perintah juga mengagungkan daripada hari raya, hari Id. Dalam pepatah mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ibadatuhu tazid. Laisal id bukanlah dikatakan berlebaran orang yang memakai pakaian yang mewah, memakai pakaian yang bagus. Walakinal id liman ibadatuhu tazid. Orang yang dikatakan id berlebaran adalah ibadahnya yang bertambah. Masuk Ramadan, sholat tarawihnya 20 ditambah witir sampai 3 atau 11 rakaat. Selesai Ramadan, selesailah witir. Hatam. Jangan. Ya.
Selesai Ramadan, semangat ibadahnya, duhanya ditambah, ya 8 rakaat, biasa 2, 4 rakaat tambah 8 rakaat. Atau witirnya kemarin 3 rakaat tambah 11 rakaat. Atau misal sholat awabin, mabena isya'in, antara setelah sholat maghrib, itu ada sholat awabin namanya. Sebenarnya sholatnya boleh al-adwal sedikit 2 rakaat, pertengahannya 8 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Itu digabung boleh dengan ba'diyah maghrib. Atau sholat hajat yang lain. Tapi sholat qobliyah dan ba'diyah jangan ditinggal. Karena sholat qobliyah dan ba'diyah itu sholat sunnah mu'akkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperkencang, dikuatin. Begitu juga ketika masuk bulan suci Ramadan, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kadang kita maaf ngomong, ya kita ini kalau sudah megang HP tahan bukan 2 jam, ada yang sampai 24 jam. Megang HP di depan laptop itu tahan kita 24. Ketika sudah buka Al-Quran, mulai duduk, itu mulai ada yang sebentar ada yang manggil, sebentar ada yang nelpon, sebentar ada yang ngajak pergi, sebentar pas megang itu sudah wudhu mulai angop, ngantuk, mulai matunya kabur dewek matunya. Tapi megang HP tidak kabur. Nah itu ya dikuatkan bacaan Al-Quran. Kalau misalnya tidak bisa baca Al-Quran, tidak lancar, download aplikasi Al-Quran. Ada syekh siapa terserah, mau dia Wahabi mau apapun terserah, tidak masalah. Yang penting dia baca Al-Quran. Download, dengarin. Ada videonya misal surah apa kita download. Nah, taruh HP di sini, pegang Al-Quran. Biasanya kan ada tulisannya, kan layarnya ada Al-Quran. Nah, kita baca, syekh tadi baca, kita ikut baca. Misalnya awal Ramadan datang masuk juz pertama. Ini juz awal, syekh misalnya Sudes misalnya. Nah, kita duduk, dia baca, kita sambil baca, dengar baca. Nah, dia diagendakan setiap hari 1 juz. Kalau tidak mampu, misalnya satu majlis duduk 1 juz kelamuan misalnya. Nah, sholat 5 waktu, masuk sholat subuh 2 lembar, masuk lagi sholat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya. Nah, jadi setelah maghrib, ketika buko itu kita berbuka sholat maghrib, duduk kan santai itu, lagi santai, buka lagi 2 lembar lagi. Ba'da isya menjelang sholat tarawih, baru kita khatam 1 juz. Jadi tidak berat. Kalau memang duduk kalau 1 juz, ya duduk memang berat. Apalagi yang hobi yang matanya hobi ngantuk. Memang rapun. Kalau kadang-kadang kalau lebih dari 1 juz itu biasanya, ya rapun matanya. Pemandangannya kayak sama orang makan tempoyak ini. Habis makan tempoyak kenyang, itu mulai ngangop dia, tidur. Tapi poin tidurnya juga ibadah. Iya, poin tidurnya ibadah. Ya, tapi ibadahnya orang pemalas. Memang ibadah, tapi ibadahnya pemalas. Jadi jangan disia-siakan waktu ketika bulan Ramadan. Di antaranya juga disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'jilul fitr, mempercepat buka. Yang dimaksud mempercepat buka bukan sebelum azan dia sudah buka, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud mempercepat buka itu ketika sudah masuk waktu azan langsung makan, batalin puasanya. Karena ada sebagian kadang-kadang, kenapa belum ini batalin puasanya, azan dulu. Sudah azan baru dibatalin, enggak sana. Kalau dia azan, ya dia misalnya tugasnya azan, muadzin, ya, batalin dulu, minum, setelah itu dia azan.
Atau misalnya lagi nunggu, saking asyiknya, sudahlah tanggung, kagetlah bentar lagi batalin puasanya pas sudah sholat maghrib lah. Nah, itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ta'jilul fitr, ya, mempercepat berbuka. Apalagi alhamdulillah kalau zaman-zaman kecil-kecil kayak gini ya, itu memang ditunggu nih ya. Tidak tahu lah kalau tua kita sekarang ini sama dah. Sama ya. Sama. Karena kenapa? Karena farhatannya. Dua kesenangan kata Nabi SAW. Ketika kapan? Ketika berbuka. Itu kesenangan buat umatku kata Nabi SAW. Ketika dia berbuka. Jadi Habib ada satu sohib, kalau di Tarim dulu, di Rubat Tarim, bukanya itu di Masjid Baftain namanya. Masjid Baftain itu ada pintunya besar, berapa meter pintunya besar. Jadi sohib ini dia di belakang pintu, karena makanannya mungkin lebih banyak dari yang di luar. Kalau yang di luar masjid itu cuma korma sama air. Kalau dia ada bakwan yang campur di belakangnya. Sampai ketika buka, ya, mau buka itu ada suara azan, dia dengar, tapi azannya jauh. Kedengaran azan. Di belakang pintu dia makan diam-diam. Yang lainnya belum makan. Sudah kelang berapa menit di Masjid Jami Tarim itu baru azan. Kaget dia. Nah, itu dia. Di sana sudah azan, sini belum. Tidak tahu di sana tuh Wahabi yang azan. Yang di sini, yang di Masjid Jami ini belum adzan. Kan dia di kampung itu kan Masjid Jami, masjid besar di situ. Akhirnya dia bilang, ya Allah, nyesal juga makan, kata dia. Batal puasa. Karena kenapa? Orang belum adzan dia sudah makan. Nah, ini disunahkan oleh Nabi SAW mempercepat fitr untuk berbuka. Menggunakan apa ketika kita berbuka? Apa yang disunahkan? Nah, yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah rutop. Apa rutop? Kalau bahasa kita, korma yang masih mengkal itu, dia separuh belum matang nih. Nah, itu masih manis, tetap manis ya. Nah, itu rutop. Kalau tidak ada rutop, boleh bishir. Bishir ini dia lebih mudah lagi daripada rutop itu. Tapi rasanya agak sepat dikit, agak sepat ya. Kalau yang rutop ini manis memang. Apalagi yang kuning itu apa namanya? Apa jenisnya? Sukari. Iya, yang rutop warna kuning itu, nah itu masya Allah. Apalagi dimasukin kulkas, kita puasa nanti itu makannya segar memang. Kayak mana seandainya kalau tidak ada rutop, sesuatu yang halwa itu ada halwa, ada halwun. Kalau halwa itu mamasathun nar, sesuatu yang terkena api. Maksudnya dimasak. Kulo duren, dodol, apalagi kue yang manis-manis itu, kan dia kena api itu. Ada juga yang halwa yang manis tapi dia tidak terkena api, seperti apa? Madu. Apalagi selain itu? Iya, buah-buahan yang manis. Tapi dia tidak kena api dia. Prosesnya tidak ada, harus dimasak. Nah, itu intinya. Kalau tidak ada juga, maka di antaranya adalah air zam-zam. Kalau tidak ada yang manis-manis, makanan atau manisan tidak ada, berarti air putih. Kalau misalnya sebelumnya ada yang manis, tapi air sirup bisa mau, berarti pengganti dari korma. Kalau tidak ada juga yang manis, air manis tidak ada, ya sudah air putih. Tapi yang paling afdol ketika berbuka, kita memberikan makan kepada orang yang berbuka, ya, air putih itu lebih afdol. Sama ketika orang dalam keadaan paceklik, kemarau,
tidak ada air. Sedekah apa yang paling mulia? Memberikan air. Memberikan air itu yang lebih mulia, yang lebih dibutuhkan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada korma, kita usahakanlah setiap buka itu ada, kalau rutop itu harganya memang agak mahal dia, agak mahal. Jadi kalau untuk menjalankan sunnah ya tidak masalah. Ya pahalanya makin mahal, makin pahalanya besar. Kalau tidak ada rutop misalnya, stoknya habis, ya sudah korma. Ya, korma. Kalau tidak ada korma, sesuatu yang manis yang kita makan. Nah, jadi kita makan tadi witir 1. Genap atau ganjil? Ganjil. Ya. 1, 3, berapa? 5, 7, 11. Kalau 11 kebanyakan. Kalau misalnya mau awet yang sekotak itu untuk 30 hari kita hitung berapa ekor. Nah, kalau untuk kita dewek mungkin cukup lah untuk 1 bulan penuh. Kalau misalnya anaknya banyak misalnya, ada lebih banyak juga pahalanya. Dia beli untuk menyediakan supaya anak kita belajar sunnah. Oh ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makan kurma. Karena makan kurma itu dia ngefitin badan kita. Kita kan lemas nih, lesu. Ketika makan kurma yang manis-manis itu, maka badan kita bakal menjadi pulih kembali. Staminanya bagus makan kurma itu. Tapi kalau yang punya penyakit kayak mana tuh? Makan atau tidak? Makan, tidak masalah. Ya, karena kenapa? Sumu tasihu. Karena orang yang berpuasa itu dijamin oleh Nabi dia bakal sehat. Ya. Puasa itu bakal menyehatkan. Sudah setelah kita makan kurma, doa daripada berbuka itu sudah makan atau sebelum? Kemarin sudah disebutin. Sesudah makan, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Makan kurmanya, sudah dibatalin puasanya, baru baca doa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berbuka karena Kanamu. Wabika amantu. Apa artinya? Wabika kepadamu kami beriman. Wa ala rizkika aftartu. Apa artinya? Atas rezeki yang engkau berikan aftartu. Apa aftartu artinya? Aku membatalkan puasa. Setelahnya wa dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah ta'ala. Itu tambah. Tapi kalau hafalnya segitu ya sudah. Wa ala rizkika aftartu. Kepada atas rezeki yang engkau limpahkan kepadaku, aku berbuka. Jadi ketika kita sudah batalin, maka kita baca doa itu. Tapi tetap awalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru baca. Tapi kalau ada anak Habib kalau baca bismillah salah itu buy kata dia. Salah buya kata dia. Bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan kata dia. Sudah makan baru baca doa buka. Ya kan biasa kita bismillah ya kan? Itu baca doa makan. Baru doa batalin puasa. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang biasa kita doa dulu baru makan kan? Tidak masalah. Boleh doa dulu. Tapi kalau menurut terjemahan doa yang kita baca itu, kita
batalin dulu baru baca doa. Atau misalnya ala kulihal sama mau di depan boleh, di belakang juga boleh. Berarti kalau misalnya kita mau baca bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kita makan, setelah itu baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mengakhirkan sahur. Sahur ini disunnahkan untuk diakhirkan. Karena kenapa? Supaya untuk menguatkan fisik kita, tubuhnya kita ketika melakukan puasa esok harinya. Ada sebagian kadang pemudi, dia merasa muda, merasa lebih kuat. Malahan bangga dia. Malam tadi ada sahur. Kuatnya nanti. Iya kan? Kadang seperti itu kan? Bangga dia, tidak sahur. Malahan sahur itu disunnahkan oleh Nabi. Kalau dia lewatkan maka sunnahnya lah lewat. Puasanya sah. Yang penting dia malamnya niat. Jadi sunnahnya Nabi ini untuk kemaslahatan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak membebankan untuk umatnya, tidak disuruh sahur gitu malahan. Sudah disuruh sahur, lambung kita berisi, tubuhnya kita kuat, aktivitas besok kerja juga semangat. Ini tidak, kadang-kadang ada yang puasa rajin, ketika diajak kerja, anak puasa. Jadi puasa itu dijadikan alasan supaya tidak kerja. Ada juga sebagian tukang ya, maaf bukan semuanya, bukan. Ada sebagian tukang itu biasanya kalau dia 10 grupnya, biasa salah satunya ada yang puasa biasanya. Jadi yang 9-nya tidak puasa. Nah ini dibuat alasan. Alasannya apa? Gara-gara kerja meninggalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kewajiban. Jadi dia bilang alasan juga ada sebagian, Beb, saya ini kepala keluarga. Saya punya istri, punya anak yang mau dikasih makan. Kalau saya tidak kerja, misalnya kata dia, kalau saya tidak kerja, anak istri saya juga tidak puasa, ya anak saya tidak puasa. Kalau dia tidak kerja, ada alasan yang seperti itu, tidak masuk akal. Nah, jadi ala kulli hal, ketika bulan suci Ramadan, ada sebagian satu orang ya, di Kampung Manggis ada satu orang. Dia kerjanya di pasar. Sebelum masuk bulan Ramadan, nih misalnya habis Lebaran, mulai dia kerja. Dia kerja buka toko. Setiap harinya dia nabung 20.000. Ada kadang 10.000, kadang lebih, untungnya dimasukkannya 30, kadang 50. Ditabung sama dia sampai 1 tahun, masuk bulan Ramadan, celengan itu dibuka sama dia untuk apa? Untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia tidak kerja, ibadah. Gawainya bos setiap hari megang Quran, dengar adzan, pergi ke masjid, duduk sebentar i'tikaf, baca Quran lagi. Itu setiap hari kerjanya. Itu caranya supaya tidak terlalu berat dan tidak terlalu menyibukkan urusan dunia ketika masuk bulan Ramadan. Jadi fokus dia ibadah. 20.000 ya. Dikaliin setahun berapa? Setahun berapa hari? 365. Nah, dikali 20 berapa? 7 juta dong? Kurang lebih. Iya, kurang lebih 7 juta. 300. 300 itu diskonnya bagaimana? Ya, 7 juta lah misalnya. Kira-kira 1 bulan dia punya istri, punya anak 1 atau 2 orang. Untuk 7 juta sebulan cukup tak kira-kira? Lebih dari cukup, iya kan? Lebih dari cukup. Ini ngapa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Itu caranya. Caranya lebih gampang.
Jangan kaget pas masuk bulan Ramadan sibuk nyari urusan Dunia. urusan dunia. Ujung-ujungnya apa? Batal. Akhiratnya ditinggalkan, puasanya Tinggal. tinggalkan. Tahun ini yang masuk ini ditinggalin. Kaget tahun depan sama dikejarnya terus urusan dunia, sampailah umurnya sampai tua, sampai meninggal dunia, dia ngejar dunia itu terus, sholat puasa Ramadannya tinggal. Syaghalatna amwaluna wa ahluna namanya. Ya, menyibukkan kita apa? Dunianya kita, hartanya kita, dan keluarganya kita. Itu terus disibukkan. Lupa dengan akhirat, bekal akhirat kita. Nah, ini itu cara yang lebih gampang ya. Untuk nabung lah, misalnya kalau kita 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 ditabung. Nah, untuk masuk bulan suci Ramadan sudah tinggal gampang. Jadi misalnya dia nabungnya 10.000, 20 atau ada lebih. Nah, lebihnya untuk apa? Untuk baju lebaran. Ya, gampang. Jadi kalau beli baju lebaran itu sebelum lebaran. Kalau sudah masuk lebaran harganya mahal. Jadi sebelum lebaran dibeli dulu baju, sepatu, sendal, semuanya sudah lengkap, nah, sudah aman. Nah, ini sisanya untuk puasa Ramadan. Akhibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad, jangan kita merasa lebih kuat, lebih hebat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahur itu adalah sunnahnya Nabi. Ketika kita sahur maka dapat pahala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ulama mengatakan kenapa kita harus sahur, untuk membedakan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka puasa tapi tidak pakai sahur dah. Yaitu ahlul kitab. Tapi untuk membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan ahlul kitab. Itu asal diperintahkan, disunnahkan untuk kita sahur. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya banyak, ini masih sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan, dan kita masuk sedikit menyinggung daripada zakat fitrah. Zakat di dalam bahasa an-nama wa tathhir. Nama itu sesuatu yang timbul, yang muncul dan mensucikan, itu dikatakan zakat. Ada yang mengatakan al-khair wal barakah, ada yang mengatakan iya, ziyadah awal barakah, lebih, kelebihan atau keberkahan. Nah, itu zakat di dalam bahasa. Nah, di antaranya adalah zakat abdan, yaitu zakat fitrah, itu zakat badan namanya. Ya, alhamdulillah. Kalau kita makanan pokoknya beras anggur, yang dikeluarkan beras anggur. Kalau makanannya misalnya berasnya apa, belido, kurangkan belido. Jangan makannya anggur tiap hari, yang dikeluarkan raskin misalnya, siannya setahun sekali. Untuk zakat fitrah kita, nafas, jiwanya kita, nah, itu kita keluarkan beras. Berapa kilo? 2,7 ya. 2,7 ons. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau lebih ihtiyat, hati-hati, kita ngeluarkan berapa? 3 kilo. Biasa kalau Habib diajarkan semua orang tua dulu, Allah yarham, pakai kaleng susu. Ada kaleng cap nona itu. Nah, itu berapa kaleng? 9 kaleng. Tapi 9-nya tidak diratoin, gunung dia. Nah, gunung, nimbul. Nah, kadang kalau beli misalnya 20 kilo atau 40 kilo itu berapa anak sama orang tua yang wajib kita keluarkan. Kadang-kadang lebih berapa kilo, ya ditambah lagi. Malah kadang 10 canting, kadang 11 canting. Ya kalau lebih, dilebihkan. Nah, itu zakat untuk keluarga kita.
Nah, ketika kita memberikan zakat, apa yang afdol? Uang atau beras? Yang afdolnya? Yang afdolnya gandum. Yang afdolnya Gandum. Nabi zakatnya mengeluarkan gandum sama korma. Kita mengeluarkan beras. Tetapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, intinya kalau dia makanan pokok di suatu daerah, maka zakatnya makanan pokok tersebut. Jangan kayak kita ngikuti Nabi, oh ini hadisnya Nabi ini. Berarti hadis nyuruh kita mengeluarkan beras. Ada tak hadis mengeluarkan beras? Tidak. Nabi mengeluarkan gandum. Nah, jadi kita mengeluarkan gandum, orang Indonesia bisa makan gandum? Tidak bisa. Mungkin ngelolanya saya Habib juga dikasih gandum bingung, mau buat apa nih gandum? Bingung, mau dimakan juga mungkin tidak sesuai. Pencernaan kita makan itu tidak sesuai. Atau misalnya setiap hari dia makan jagung terus misalnya. Biasa makan beras, nasi, ini ganti jagung. Sanggup kita? Tidak sanggup. Atau gandum misalnya, makan gandum, tidak sanggup. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, intinya dia kalau makanan pokok, maka itu makanan pokok suatu wilayah atau suatu daerah, maka yang dimakan itulah yang kita keluarkan zakat. Misal kita keluar negeri misalnya, kemana, ke Inggris misalnya, kebetulan orang sana orang Inggris makan apa? Roti. Gandum, roti itu kan dari gandum. Nah, kita keluarkan ya gandum itu untuk dia buat roti. Kalau tinggalnya di Papua makan apa? Sagu. Nah, itu makanan pokoknya sagu. Kalau kita kasih beras, makan enggak kira-kira? Itu makanan pokoknya sagu, ya kita keluarin sagu. Biarpun kita makan beras. Kalau di Yaman misalnya, mengeluarkan gandum, ya kita ngeluarin zakat sesuai makanan pokok di daerahnya masing-masing. Yang mengeluarkan gandum. Atau dia makan korma, ya kita keluarin korma. Nah, itu sesuai dengan makanan pokok di wilayah masing-masing. Nah, jadi perintah Nabi hanya korma sama gandum. Kalau paham kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan apa? Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Jadi kias inilah dikiaskan gandum itu makanan pokok, maka kita keluarkan adalah beras. Jadi yang bingung apa? Kelompok yang sebelah itu. Dia cuma pegang Al-Quran semua hadis. Jadi yang dikeluarkan apa makanan pokoknya? Beras Nabi tidak ngeluari, duit apalagi. Jadi apa yang dikeluarkan? Gandum. Ya. Beli gandum, keluarkan, kirim kemana? Ke Mekah. Ya, Rasulullah alam. Ya, Allah alam apa yang dikeluarkan. Nah, karena paham kita ada kiasnya. Karena dikiaskan bahwasanya makanan pokok di suatu wilayah atau di suatu daerah. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini antisipasi. Kan ada kadang dari Kemenak atau dari KUA ya biasanya mengeluarkan, kalau mazhab ini mengeluarkan sekian kilo, kalau mazhab ini mengeluarkan kalau pakai duit sekian kilo, ya kan? Nah, itu sesuai dengan takarannya. Jadi kalau takaran mazhab, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, berapa kilo? 3 kilo sekian misalnya. Boleh di duit, pakai duit, diuangkan seperti Imam Malik, boleh. Sesuai timbangannya madhab yang kita ikutin. Kalau kita madhabnya Imam Syafi'i, yang diwajib dikeluarkan cuman beras kan? Ya, keluarin beras. Kalau kita misalnya ngikutin madhab berapa kilo misalnya, ya kita timbang kiloannya. Jangan ngikut madhab Syafi'i. Ya, kalau madhab Syafi'i 2,7. Nah, dikaliin sekilo berapa beras? Taruhlah 10.000. Jadi 20, taruh 30.000 lah misalnya. Nah, 30.000 kita keluarin. Kalau dihitung madhab yang lain itu lebih lagi uang yang dikeluarkan. Apalagi hitungannya itu dalam madhab
Imam Malik, ya hitungannya gandum, bukan hitungan beras. beras. Simple, mazhab Imam Syafi'i ini lebih gampang, lebih enak. Keluarin beras sudah. Nah, begitu juga bagi yang menyerahkan zakat. Hati-hati. Ini banyak kecolongan, salah menyerahkan atau mewakilkan. Jadi ketika kita serahkan ke musola atau ke masjid yang amil-amil yang ada, itu boleh, tidak masalah. Atau kita langsung serahkan kepada orang yang memang berhak menerimanya. Misalnya di kampung kita ada orang memang susah misalnya. Atau memang ada jando yang memang tidak ada kerjuan sama sekali, memang susah sama sekali. Nah, langsung kita antar, itu lebih aman lagi malahan. Yang tidak aman itu kadang kita nyerahkan kepada amil, kita bawa berasnya. Nah, ini Pak, zakat saya Pak. Ya, diambil lah sama si amil tadi. Ketika kita nyerahkan, kita pakai lafaz wakal tuka atau tidak? Maaf nih amil, ini zakat saya nih, zakat saya nih, saya wakilkan kepada engkau. Ada enggak? Enggak pakai kan? Nah, itu enggak sah ya. Nah, ketika amil itu tugasnya tugasnya ngumpulin beras yang diserahkan, yang diterima. Setelah itu baru dia bagi-bagikan kepada orang yang berhak. Ketika kita tidak mewakilkan, berarti tidak sah. Kalau tidak diwakilkan, ini hukumnya tidak sah. Apalagi ada yang sekarang ini yang hebat lagi, beras yang sudah diserahkan sama amil, sudah itu beras itu siko itulah. Beras siko itulah yang diwakilkan ke amil untuk orang mengeluarkan zakat. Beras tadi dijual sama orang, diduitin, pakai duit. Ini padahal ini mewakilkan cuma, bukan mewakilkan untuk menjual, mewakilkan untuk menyebarkan zakat tersebut. Nah, ini kadang ini yang tidak sah. Hati-hati. Begitu juga ketika menjadi amil, beras yang dibawa sudah ditimbang dan diserahkan dan diwakilkan, itu tidak boleh dicampur. Ada kadang-kadang, oh inilah kerjaan amil, jadi amil tidak ada gawe lagi. Bukan kayak gitu maksudnya. Ketika sudah diserahkan di dalam kantong berapa kilo, ini zakatnya kita tadi, jangan dicampur, dimasukkan dalam karung, kantongnya dibuka kan. Dibuka semua kantongnya, dibuka, dicampur jadi satu. Setelah itu ditimbang. Nah, ini tidak sah zakatnya. Karena kenapa? Tugasnya si amil itu dia menerima, mewakilkan daripada zakat yang diserahkan. Setelah itu sama kantong-kantongnya dimasukkan dalam wadah atau dalam karung itu. Lagi tinggal diserahkan semua fuqara wal masakin, yang amil yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, bukan yang dicampurkan. Kalau dicampur itu tidak sah. Karena kenapa? Setiap jiwa kita ini kan makannya beda-beda. Ada yang makan beras belido, ada yang anggur, ada yang beras raskin misalnya. Kalau dicampur kayak mana masaknya jadinya? Beda dia kan, takaran airnya juga berbeda. Nah, itu tidak boleh dicampur. Kalau dicampur ini yang menyebabkan zakatnya tidak sah. Nah, jadi cara ini ya, sistem ketika amil itu saja. Kadang dia jadi amil tidak paham hukum. Ya, dia jadi amil tidak paham hukum. Nah, itu antisipasi jangan sampai zakat fitrah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima jadi hukumnya cuma sedekah. Hati-hati. Nah, sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan, fadhol. Silakan. Zakat fitrah itu ada sekeluarga itu orang 5, terus diberikan kepada asbab yang satu, itu bisa apa enggak bang? Kalau kita menyerahkan langsung ke asnaf. Oh iya boleh.
kita sekeluarga kan orang 5. Ya, Nah, kita langsung diserahkan ke staf 1. boleh. Terima kasih. Boleh. Misalnya dia satu karung kan, istri, anak, dia misalnya kan, repot mau dikantongin, sudah bawa nih zakat untuk saya satu keluarga. Ya. Sah hukum. Ada yang ditanyakan lagi? Cara membagikan zakat tadi kan tidak boleh dicampur gitu. Jadi cara untuk menghitung zakat untuk membagikannya gimana gitu? Menghitung Aku bahasa ngerti tanya. ini as-soal nisful jawab. Kalau pertanyaan itu separuh daripada jawaban. Kalau pertanyaannya jelas, insya Allah jawabannya jelas. Ini yang bertanya bingung dia. Mungkin maksudnya, ya, ketika zakat fitrah itu dibagikan, Sebelum bagikan kan iya. ngitung, Itu kan bukan dihitung. ditimbang. Ketika ada lembaran biasanya kan kalau di masjid, di musola, di surau itu kan diumumkan. Iya, Itu biasa lembarannya itu dari RT. Kemenak atau dari KUA. Diturunkan di masjid-masjid, musola-musola yang takaran, misalnya ada madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ada madhab Imam Syafi'i. Nah, itu ada takaran masing-masing. Jadi takaran kalau madhab Imam Malik atau Imam Ahmad itu boleh diganti dengan uang, tetapi hitungannya dia gandum. Itu hitungannya gandum. Tetapi dalam madhab Imam Syafi'i kita hitungannya itu memang beras, dihitung 2,7 atau kurang lebih 3 kilo. Ya 3 kilo lah ihtiyatan, hati-hati di dalam hukum. Tapi yang sebenarnya 2,7. Kalau dulu kalau tidak salah tahun kemarin ada satu lagi, setahun yang satu 2,5. Itu salah. 2,5 itu salah ya. Jadi kayak mana Beb, tahun kemarin saya ngasih 2,5. Saya zakat saya kan kurang kata dia. Sudah masuk misalnya ketika kita mengeluarkan zakat, kekurangan kemarin ditambah, dilebihkan. Karena kita tidak tahu hukumnya waktu itu kan. Nah, sekarang sudah tahu 2,7 atau 3 kilo. Kurang lebih ihtiyatan. Nah, jaga-jaga di dalam hukum. Nah, ketika nyerahkan kepada amil, itu kantongnya jangan dibuka. Amil, orang yang mengeluarkan zakat itu membawa beras tadi, dia mewakilkan, wakal tukan. Saya wakilkan engkau untuk mengeluarkan zakat saya, ya, zakat fitrah saya an-nafsi, ya, lillahi ta'ala. Sudah, akhirnya saya kata si amil tadi, saya terima mewakilkan atau saya terima taukil, diambil. Nah, itu yang sah. Jadi yang kantong itu jangan dibuka. Sudah itu jangan dicampur dengan yang lain. Karena dia setiap orang beda merek dia. Beda-beda berasnya. Karena takarannya juga berbeda. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Jadi itu biasanya setelah zakat fitrah itu atau malah takbiran itu mau dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Itu kan biasanya kalau saya tengok orang-orang begitu dihitungnya beras tuh, dihitungnya untuk sekian berarti dibagikannya. Itu kalau zaman dulu 2 tahun yang lalu itu sampai tahun kemarin dibagikannya itu dicampur, ditimbang-timbang dulu gitu ditengok dulu, takarin. Itu kalau bagaimana caranya kalau misalkan tidak dicampur tanpa nimbang gitu cara menghitung untuk membagikannya gitu. Tapi dihitung kan sudah diumumkan. Kalau madhab Imam Syafi'i 2,7 atau misalnya dilebihkan juga tidak masalah, sampai 3 kilo. Nah, jadi yang sudah diserahkan itu sudah tidak usah dicampur lagi. Kantong-kantongnya dimasukkan dalam karung langsung.
Hitung deh. Sudah selesai penuh dikebat, diikat dapat berapa karung. Sudah itu baru didata yang berhak menerima zakat itu. Didata sekian orang, tinggal ngitung karungnya itu kantong aso yang masuk tadi. Berapa kantong aso, misal satu karung tadi taruhlah misalnya 50 karung, 50 kantong misalnya. Kaliin deh 10 karung tadi. Itu baru didata. Langsung dosa ditimbang lagi. Dosa ditimbang. Kecuali kalau yang bawanya tadi Sama. satu karung nih memang. Yo. Untuk berapa orang? Itu memang harus ditimbang kan. Kalau itu tidak masalah. Iya. Kecuali yang tidak boleh itu kita, misal Habib nih, si Sanju ini ambil zakatnya. Habib menyerahkan zakat. Nih Sanju, nih zakat fitrah Habib. Minta tolong diserahkan kepada yang berhak menerima zakatnya. Sudah tuh saya terima Habib, taukilnya. Langsung masukin karung, gak usah dibongkar lagi kantongnya tadi. Kalau dibongkar itu jadi amanahnya sudah kecampur. Itu. Jadi ditegaskan misalnya 2,7 atau 3 kilo sudah khusus di musola ini, di langgar ini kami nerima sekian. Tidak boleh kurang dari itu. Disebutin. Kalau orang awam kan tidak tahu, yang penting berapa kilo misalnya diserahkan, yang ngikut dengar-dengar ada yang bilang, 1,5 kilo misalnya. Aku zakat sekarang lebih ringan dari dulu kata dia. Ada yang bilang 2 kilo, 1 kilo ya, saya 1 kilo kata dia. Dengar tetangga sebelah lagi, berarti boleh 0,5 kilo nih kata dia. Itu ujung-ujungnya. Jadi ketegasan daripada si amil itu, ya, ketua amil itu mengatakan harus sekian 2,7 atau 3 kilo lebih. Itu ya. Kan kalau kita bayar pakai duit itu kan kita beli beras. Kalau di teras masjid itu bagian masjid aja. Misalnya kan masjid itu ada terasnya depannya. Iya, dibuat sholat kan? Kadang dibuat sholat juga untuk Jumat. Jumat ya. Kurang 4. Kan itu kan ada tidak kabul suruh beli dulu Beb. Jual beli. Iya, kita kan pakai duit kan Beb. Lagi disuruh beli sama ada namanya Beb. Beli dulu beras zakatnya pengganti duit gitu Beb. Komersil. Iya. Tapi Cari di keuntungan, tempat dah. teras itu Beb. Tapi kadang sholat Jumat, sholat hari raya kan. Sholat di situ ya. Ya sama. Ya yang mewakafkan biasanya kalau wakaf tanah, ya tanah itu misalnya saya wakafkan tanah ini Pak untuk masjid. Wajib yang mewakafkan, yang diserahkan itu dia bangun semuanya untuk masjid. Tidak boleh bangun WC, tidak boleh bangun halaman, harus murni masjid. Kita tegak di situ misalnya dalam keadaan junub haram. Perempuan berdiri duduk di situ di luar terasnya haram. Karena dia wakafnya masjid. Maka hati-hati ya. Kalau kita ada orang mewakafkan, jadi di detail ditanya, Pak, kami ini tanah ini diwakafkan masjid semua Pak ya? Iya. Tetapi dalam masjid itu kan ada kemaslahatan di dalamnya, seperti WC, kamar mandi, sudah itu teras masjid kan, itu maslahatan dalam kemaslahatan masjid. Kalau yang mewakafkan bilang enggak, semuanya harus masjid tadi. Itu teras-terasnya juga masjid. Masih beli tanah lagi itu. Ya, terpaksa beli tanah tetangga sebelah itu untuk WC. Tapi zakatnya salah. Zakat yang mana itu? Kita bayar salah. Kalau jual belinya itu haram, tapi sah. Zakatnya Jual belinya sah, zakatnya sah. Cuman cara jual belinya saja. salah. Iya. Gitu ya. Enggak apa Bang, aman Bang. Sah. Biasa kalau di masjid ini tempat orang bagi-bagi beras, bagi-bagi daging. Ini tidak jualan. Ya, kalau bisa jangan, tidak usah. Kalau bisa di luar di luar masjid. Jalan ganggu. Ya di jalan ganggu orang. Tutup. Di toko besok beli, buka toko, ya buka toko baru beli di situ. Ada juga yang hebat tapi sah nih. Yang di masjid raya
Itu biasa kalau seminggu sebelum mau lebaran itu bersusun kan. Deret, ya. Dia punya beras nih. Dia punya beras, tanya berapa kilo, Wak? Itu pegang, ini kayaknya 2,7 3 kiloan. Berapa jual, Wak, beras tuh? Belilah 30.000 baik katanya. Nah, kita bayar 30.000. Kita ambil nih beras yang sudah kita beli ini, apa hukumnya? Sah halal jual belinya. Nah, setelah itu baru kita keluarkan sama dia. Nih Pak, saya mengeluarkan zakat untuk saya, an-nafsi, ya, fardhan lillahi ta'ala. Serahkan. Langsung ke orangnya malah. Nah, itu hukumnya sah. Kalau berasnya memang beras punya hak miliknya dia. Nah, itu sah. Nah, yang jadi masalah ini amilnya ini mungkin ada bau-bau bisnis ya. Nah, ini lumayan nih keuntungannya. Akhirnya dijual di masjid. Tapi untuk apa? Untuk masjid itu tidak. Muzan. Enggak, ini maksud saya tuh gini, Bet. Masjid itu kan nyediain beras, Bet. Tapi kan ada yang bayar pakai duit, Bet. Iya, maksudnya beli kan? Masjid yang nyediainnya, Bet. Iya, beli dah. Beli pakai duit. Masjid? Astagfirullah. Iya, panitia masjid itu sudah nyediain beras. Tidak, maksudnya itu dari dana duit masjid atau bukan? Nah, itu saya enggak tahu. Kalau dana duit masjid tidak sah. Tidak sah. Jual belinya tidak sah. Karena bukan hak miliknya. Dia kan harus hakun litamlik. Yang boleh menjualnya itu dia punya kepemilikan, baru sah. Kalau misalnya dia pakai duit masjid, Putar lagi. ya, diputar lagi. Dari keuntungan. Masya Allah. Biasanya kayak gini, Bet. Kalau dulu tuh dia emang kalau kita Marketing. bayar pakai duit tuh, Bet, masjid tuh udah nyediain Nyediain beras. Masjid menyediakan beras. Iya. Beras. Itu beli. Banyak tahu sumber dana dari mana. Itu kan untuk pengganti beras itu kan, Bet. Nah, di situ kita hidup kabel itu Di atas beras. di masjid tuh, Bet. Saya jual beras fitrah. Nah, yang bayar tuh kaget kan kita beli dulu, Bet. Baru kita zakatin beras yang kita beli di situ, Bet. Sama Itu kan dengan duit. dipegang-pegang kan. Dia ini beli beras. Kita tidak tahu dari mana sumber itu. Kalau yang tadi itu Tidak, yang beras itu yang jual siapa? itu sumber itu. Badan amil yang di masjid tuh, Bet, yang sudah Pakai duit mana? sudah nyediain beras tuh, Bet. Tapi asal berasnya itu udah ada. Oh, ya sudah. Kalau yang tidak jelas itu tidak usah. Ya, jangan ikut-ikutan. Kalau kita bisa ngasih tahu, kita kasih tahu. Siap, Bet. Ya, kalau ente beli misalnya masjid beli beras, itu sudah bagi-bagiin semua orang. Apa dijualin lagi? Untuk umat. Ya, untuk umat, kembalinya ke umat. Ini ndak dari umat, sudah itu yang jualnya masjid. Jadi keuntungannya untuk amil atau untuk masjid? Dua-duanya bebas. Masjid apa untung? Saya lagi kasih tahu ya, kita kasih tahu. Kalau tahu hukumnya, ya kita kasih tahu. Jangan. Apalagi jualan misalnya di dalam masjid juga, tidak usah. Jualan di luar. Kesian toko-toko, warung-warung yang ada itu. Warung-warung, toko-toko yang ada tutup gara-gara masjid jualan beras. Sudah biar yang jualan beras itu sudah beli di sini. Untuk apa? Untuk kesahan zakat fitrah yang kita keluarkan. Kalau kita ngikutin egonya kita, ya repot. Ya, kalau syariat melarang, ya sudah. Ya, jangan kita lawan. Nah, jadi masjid itu, ya tidak ada masjid jualan beras atau masjid jualan yang lainnya enggak. Nah, itu masjid itu memang untuk kemaslahatan. Ada sebagian juga ada yang ngutang malahan. Duit kas masjid misalnya 500 juta. Akhirnya satu kampung itu ada yang minjam 100 juta, ada yang minjam 20, ada yang minjam 50. Akhir ujung-ujungnya bisnisnya bangkrut, utang masjid tidak bayar. Hilang. Dicari Hilang. hilang.
lagi beralasan sudah itu urusan saya sama Allah. Masya Allah. Lawan ya. Jadi yang pengurus masjid yang megang kas masjid yang pening menyut kepalanya. Marah ketua nih. Ya sudah, hal-hal yang kayak gitu udah usah. Ya. Takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Izin perkara niat akad zakat tadi itu boleh di rumah, yang mewakilin tadi itu harus di masjid atau di rumah boleh, Bib? Di rumah, dari rumah boleh. Saya wakilkan ke Iya. Amil. Iya, boleh. Yang penting kita sudah niat nih. Sudah niat untuk mewakilkan kepada fulan, amil si fulan misalnya. Untuk mengeluarkan zakat, siapa saya, anak saya, istri saya, atau alladzi man talzamuni nafaqatuhu, yang wajib saya keluarkan nafkahnya. Nah, itu boleh diwakilkan. Misalnya dia tidak sempat ketemu si As'ad misalnya. Mau kemana? Anak mau ke rumah fulan itu misalnya, mau ngasih zakat. Sekalian lah punya anak. Anak titip diwakil sama ente zakat anak. Oh iyalah, kata saya terima, kata si As'ad. Diantar sudah sah. Oh gitu ya. Adi wakil sama orang. Nah, diantar sah. Ada yang ditanyakan lagi? Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudahan, afiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita penuhi bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, ibadah, salat tarawih, salat witir, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan sunnah-sunnah yang lain. Insyaallah kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak kita diberikan kekuatan untuk melakukan puasa Ramadan. Ya, anak kita, keluarga kita, sanak kerabat kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Mudah-mudahan nanti penghujung daripada bulan suci Ramadan kita mendapat kemenangan, yaitu namanya Id, ya hari lebaran atau hari raya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi, duduk bersama-sama di dalam majlis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wal salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yusirru al-qulub wa yastarul uyub. Yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal. Wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi. ويحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حقنا في حق أزواجنا حقوق الوالدين وفي الحقوق الجميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا، وإن كنا وإياكم من دين معصية إلا عز طاعة، ومن حديد ساجي مع كل حد دنيا كل حد مرضية، ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحي أرادنا ويتل أعمارنا مع العافية، ولا هدينا كنا مع سلفنا الصالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه إدادة الصحب،
والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سير الله